Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir cerita Nabi Isa alaihissalam, yang artinya kita akan segera khatam kitab ini. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kitab pertama yang kita khatamkan di channel ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ini kisah yang ke-42. Judulnya yang ke-42, min aqidatin ghamidatin ila wasaniyatin safiratin. Nah, ini maksudnya kan di awal itu dari tauhid yang murni menuju ke akidah yang gelap. Dari akidah yang gelap menuju ke wasaniyatin safiratin. Ya, semacam penyembahan berhala lah jadinya. Lebih sesat lagi. Wantaqala du'atul masihiyati ila Eropa, dan berpindahlah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam menuju Eropa bida fa'in min indihim, yang disebarkan dari sisi mereka. Jadi ada catatan kakinya. Apa maksudnya? Li'anna al-Masiha lam ya'mur bidzalik, karena bahwasanya Nabi Isa itu tidak memerintahkan untuk menyampaikan sampai ke Eropa. Wa qad saraha bi annahu, dan sungguh beliau telah menjelaskan bahwasanya beliau diutus li khirafi Israilid dalati. Jadi ini karena beliau itu diutus karena kehurafatannya Bani Israel yang sesat. Wa qad sya'at fiha al-wasaniyatu safiratu min zaman, dan sungguh telah tersebar padanya ajaran Nabi Isa ini penyembahan berhala min zaman. Maksudnya mungkin ini tercampurlah dakwahnya Nabi Isa. Jadi ini yang mempengaruhinya itu ya para pengikutnya sendiri jadinya kan, yang menganggapnya Tuhan. Jadi tercampur antara kebudayaan menyembah berhala dan tercampur kebudayaan menyembah berhala dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Wa ghasat fiha ilal azqan. Ini ghasat ini artinya tenggelam sampai ke dagunya, mungkin apa maksudnya ini. Fakanal Yunanu wasaniyin, dan adalah orang Yunani itu ya orang-orang pagan, orang-orang penyembah berhala. Wa qad tasawwaru sifatillah fi syakli alihatin syatta. Jadi orang-orang Yunani itu menggambarkan sifat-sifat Allah di dalam bentuk Tuhan yang bermacam-macam. Nahatulah tamasila, mereka memahat baginya itu patung-patung. Wa banulaha ma'abida wa hayakila, mereka orang-orang Yunani itu membangun baginya ajaran ini ma'abida, tempat-tempat ibadah, dan haikal-haikal. Haikal itu mungkin semacam tempat ibadah juga mungkin ini. Falirizqi ilahun, maka bagi pemberi rezeki ada dawanya. Walirahmati ilahun, bagi ada dewa pemberi rahmat. Nah gitu. Walil qahri ilahun, ada dewa yang tegas. Wa kanat rumiyah ariqatun, wa kanat rumiyatan ariqatan, adalah yang demikian juga. Ini adalah kebudayaan Romawi kuno, fil wasaniyati, di dalam paganisme, di dalam menyembah berhala. Wa tamassuki bil khurafat, dan mereka melakukan atau mereka berpegang teguh di dalam kehurafatannya. Ya, mirip-mirip di antara kebudayaan orang Romawi dan Yunani, sama-sama paganisme.
Wa qad imtazajat al-wasaniyatu bilahmiha wa damiha. Imtazaja ini bercampur, mungkin artinya ini bercampur oleh dewa atau berhala-berhala dengan dagingnya, wadamiha dan darahnya, wajarat minha majra ruhi wadami, dan mengalir darinya itu aliran nyawa dan darah. Mungkin ini dikurbankan mungkin bagi berhala-berhalanya. Wa kana Rumanu ya'buduna alihatan syatta. Adalah orang Romawi itu menyembah Tuhan yang bermacam-macam. Falamma wasalat ilaihim an-nasraniyah. Maka manakala sampailah kepada mereka kekristenan, wa tanassara Konstantinul Kabir sanah salasumi'ah wa sittun, jadi 306. Dan manakala telah sampai kepada mereka kekristenan dan menjadi Kristenlah Konstantin, jadi Konstantinopel, Bizantium maksudnya ini, pada tahun 306 Hijriah. Wahtadana dinal jadid, dan mereka memeluk agama yang baru. Watabannahu waja'alahu dinad dawlatir rasmi, mereka menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Bada'atin nasraniyatu ta'khudhu asy-syai'a al-katsir min al-aqaidil wasaniyah wa taqalidir rumiyah. Jadi mulailah kekristenan itu mengambil akan kebanyakan daripada akidah-akidah paganisme dan ikut-ikutan kepada budayanya Romawi, wal falsafatil Yunaniyah, dan falsafah dan filsafat orang-orang Yunani. Jadi kekristenan itu terpengaruh. Wattadnu ilaiha ruwaida, dan mereka kekristenan itu mendekat kepadanya sedikit demi sedikit. Wasarat tafqidu asalatahan nabawiyah, dan jadilah hilang dan hilang asal agamanya yang berasal dari kenabian. Wa basatatiha syarqiyah, dan kemudahan budaya orang-orang timur. Wa hamasatiha at-tauhidiyah, dan semangat di dalam ketauhidan menjadi hilang sudah. Wa dakhala fiha ba'dul munafiqin, dan masuk padanya kekristenan itu oleh sebagian orang-orang munafik. Fata'amuha biaqaidihim al-qadimah, mereka menjadikan pengaruhnya, memengaruhi lah gitu dengan akidah-akidah yang terdahulu. Jadi dimasukkan akidah-akidahnya di dalam agama Kristen. Wazuqihimur wasani, dan budaya suka untuk membuat berhala-berhala. Wa nasya'a min dzalika dinun jadidun, dan tumbuhlah dari yang demikian itu agama yang baru. Tatajalla fihi nasraniyah, yang nampak jelaslah padanya itu kekristenan. Wal wasaniyatu, dan penyembahan berhala, sawaan bisawain, sama saja di antara kekristenan dan penyembahan berhala. Wa kadzalika saratin nasraniyah, begitu juga berlanjutlah agama Kristen itu az-zahifah al-fatihah, yang terus tersebar ala darbin, atas satu jalan, ghaira darbil ladzi ghairi darbil ladzi salakal masihu biha alaihi. Jadi agama Kristen ini menyebar dengan jalan yang bukan metodenya Nabi Isa, wada'a ilaihi, dan bukan metode dan cara berdakwahnya Nabi Isa. Jadi seperti agama yang berbeda. Wa kanat kasaliki tariqin, adalah seperti jalannya sebuah jalan, yadillu anit tariq, yang tersesat daripada satu jalan utama, an qasdin, daripada tujuannya. Jadi ada jalan utama tetapi dia sudah melenceng dari menuju jalan yang lain, au an ghairi qasdin, atau dari jalan yang tidak dituju, fi dhalamil laili, pada tengah malam. Jadi kalau ada jalan
jalan yang agak bercabang di tengah malam, kan bisa saja seseorang itu memilih jalan yang salah. Fayuwasilu sayrahu ala tariqin, maka sampailah ia perjalanannya itu di atas jalan yang la yaltaqi bi tariqil awal ilal akhir, yang tidak akan bertemu jalan itu dari awal sampai akhir. Jadi sudah berbeda agama yang Nabi Isa dakwahkan dengan apa yang sudah tersebar. ولهذه الحكمة الدقيقة التي لا يعرفها إلا من قرأ تاريخ هذه الديانة. Jadi karena hikmah yang dalam ini yang tidak mengetahui oleh seseorang kecuali ia membaca sejarah tentang agama ini. Wasafahumullahu bidhalal, yang Allah sifatkan ia agama itu dengan kesesatan. Mereka pemeluk agama, maksudnya yang Allah sifatkan mereka pemeluk agama Kristen itu dengan kesesatan. Hina wasafal Yahud, ketika Allah mensifati orang-orang Yahudi bil maghdubiyah, dengan orang-orang yang dimurkai. Faqala ala lisanil muslimin, maka berkatalah atas lisannya orang muslimin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tak perlu saya terjemahkan ini, insyaallah sudah tahu. Wa kanat fi dzalika mu'asatun di Eropa. Wa kanat fi dzalika mu'asatun li Eropa, adalah yang demikian itu terjadi tragedi bagi orang Eropa. Wa mu'asatun lil insaniyah, dan tragedi yang terjadi kepada kemanusiaan. Jadi kemanusiaan allati qadatha Eropa, yang Eropa memimpinnya zamanan tawilan, pada zaman yang panjang. Wala tazalu musaytiratan 'alaiha, dan senantiasalah dominan 'alaiha, atasnya orang Eropa itu agama Kristen. Wa mutahakkimatan fiha, dan mengontrol agama Kristen. Lillahil amru min qablu wa min ba'du, bagi Allah lah urusan min qablu, sebelumnya, wa min ba'du, dan setelahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah hatam kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal, walaupun masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Mohon maaf. Semoga nanti kita bisa membaca kitab-kitab yang lain. Jadi semoga Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi mendapatkan pahala yang berlimpah atas karya yang luar biasa. Lahul Fatihah. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.